Yang saya hormati Bapak Ibu penguji uji kinerja mahasiswa PPG dalam jabatan Transformasi Plus Kementerian Agama Republik Indonesia LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo Batch 1 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Khotimatus Sa'adah. Saya guru fikih di MI Unggulan Al-Hikmah Wadan Kemiri. Saya adalah mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Kementerian Agama Republik Indonesia Batch 1 tahun 2025 di LPTK IAIN Sultan Amai Gorontalo dengan NIM 24712509995, nomor UKG 0951030039025. Pada hari ini, Senin tanggal 12 Mei 2025, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja dengan menggunakan metode pembelajaran DBL atau Diferensiasi Based Learning pada materi kurban mata pelajaran fikih. Terima kasih, mohon arahan dan bimbingannya. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, apa kabar? Baik. Assalamualaikum, kaifa halu? Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, pripun kabare? Baik. Selanjutnya Bu Khotim absen dulu untuk mengecek kehadirannya ya. Yang pertama Mas Adimas. Mas Kevin, Mas Aziza, Mas Ahmad, Mas Aska, Mas Alfian, Mbak Nashwa, Mbak Fiona, Mbak Aya, Mbak Asila, Mbak Reza, Mbak Kamila, Mbak Happy, Mbak Happy gimana Mbak Happy? Oke, kita doakan semoga Mbak Happy bisa sembuh, sehat, dan bisa berangkat seperti semula. Oke. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Untuk berdoanya dipimpin ketua kelas ya, Mas Dimas, silakan maju ke depan. Yuk, Dimas, silakan. Berdoa mulai. Yuk, semuanya diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasul
Oke, silakan kembali ke tempat duduk. Selanjutnya kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila. Semuanya ikut bernyanyi ya. Mulai 2 kali nanti. Selanjutnya kita speeding dulu biar lebih semangat, oke? Semuanya lihat ke depan. Dipersiapkan dulu alat tulisnya, kita mengerjakan asesmen bersama-sama ya. Dibagi kelompok ya ini ya. Kerjakan, dikasih nama, jangan lupa dikasih nama. Oh iya. Bisa dipahami? Selanjutnya kita amati gambar di papan tulis semua. Kira-kira kegiatan apa ini? Ada yang bisa menjawab? Ayo semuanya. Apa ini? Idul Adha. Oke, baik. Idul Adha. Terus yang sebelahnya ada memotong, menyembelih hewan kurban. Oke. Terus ada yang tahu apa itu? Kurban. Apa itu kurban? Oke, kurban menyembelih hewan. Terus hewan apa saja yang bisa dijadikan kurban? Yuk. Sapi. Baik, selanjutnya Buletin akan menyampaikan tujuan pembelajaran pada hari ini. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan pengertian hukum, syarat, ketentuan kurban dengan benar. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan hikmah ibadah kurban dan mampu menunjukkan sikap rela berkurban dan berbagi pada sesama. Yang ketiga, dengan melihat tayangan video praktek kurban, peserta didik dapat mensimulasikan tata cara kurban dengan baik dan benar. Nabi Ibrahim mempunyai 2 istri. Istri pertama bernama Sarah dan istri kedua bernama Hajar. Sarah melahirkan seorang anak laki-laki dan menamakan anak laki-laki juga yang bernama Ismail. Sarah merasa senang hidup bersama Hajar. Berkali-kali ia meminta kepada suaminya agar Hajar dan anaknya hidup
Nabi Ibrahim pun merasa lega. Ternyata kehidupan istri dan anaknya itu diberi serba kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hajar dan Ismail dianggap sebagai pemilik dan pemimpin di Mekah karena mereka berdualah yang pertama kali menetap dan bertempat tinggal di sana. Oke, pengertian kurban. Menurut bahasa, kurban dari bahasa Arab korban, yaqrubu kurbanan, artinya dekat atau mendekatkan diri kepada Allah. Sedangkan menurut istilah, kurban adalah beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ungkapan rasa syukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, dasar berkurban. Berkurban merupakan suatu amalan sunnah yang sangat dianjurkan Nabi kepada umat Islam yang mampu, yang mana untuk mengenang sejarah Nabi Ismail yang tadi diputarkan videonya, sejarah asal usul kurban dari Nabi siapa? Ibrahim. Oke, dari Nabi Ibrahim dan Ismail. Ya, baik. Dalil kurban terdapat di dalam Quran Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai 3. Mbak Bukhari tunjuk ya Mbak Aya untuk membacakan dalil Quran Surat Al-Kautsar, silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Shadaqallahul adzim. Oke, beri tepuk tangan untuk Mbak Aya. Selanjutnya hukum berkorban. Pertama itu sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu yang bagaimana? Ada yang tahu kira-kira? Sunnah yang dianjurkan dilakukan. Oke, sunnah muakkad itu sunnah yang dianjurkan untuk dilakukan. Itu menurut jumhur ulama atau kebanyakan ulama, hukum berkorban itu sunnah muakkad. Orang yang mengerjakan mendapatkan pahala, dan yang tidak mengerjakan tidak mendapatkan dosa. Namun orang yang mampu tetapi tidak melaksanakannya maka dianggap tercela dalam pandangan agama. Pendapat tersebut berdasarkan dalil hadis. Hukum korban selanjutnya itu wajib. Hukum berkorban wajib berubah menjadi wajib karena ada sebab sebagai berikut. Yang pertama itu apabila dia bernazar, aku ingin berkorban apabila saya mendapatkan rezeki yang berlipat-lipat. Nah, itu hukum korban dihukumi wajib karena sudah bernazar atau berjanji, itu hukumnya wajib. Terus yang kedua, jika dia berkata membeli suatu barang, membelinya dengan berkata ini adalah hewan korban atau dengan berkata yang bermakna sama, itu maka hukumnya dihukumi wajib. Amati papan tulis, amati gambar di depan. Kira-kira manakah hewan korban? Ayo. Kambing. Oke. Sapi. Oke. Kerbau. Oke. Kerbau. Next. Ayam. Ya. Kambing. Kecuali apa saya ini? Ayam. Gajah. Gajah termasuk hewan kurban? Betul. Terus pembagian hewan kurban. Yang pertama unta. Unta untuk berapa orang? 7. Betul. Kerbau untuk berapa orang? 7. Sapi? 7. Kambing? 1. Domba? 1. Jelas ya. Lanjut. Oke, untuk jenis dan syarat hewan kurban. Untuk jenis-jenis hewan kurban yang pertama domba. Domba berusia 1 tahun atau lebih dan sudah berganti giginya. Bahasa Jawanya itu koel ya. Koel itu giginya sudah patah.
Yang kedua itu ada kambing. Kambing harus berumur 2 tahun atau lebih. Selanjutnya ada unta, umur 5 tahun atau lebih. Selanjutnya ada kerbau, umurnya 2 tahun atau lebih. Dan sapi juga berumur 2 tahun atau lebih. Untuk syaratnya yang pertama tidak cacat, terus sehat dan tidak kurus, harus gemuk. Berarti binatang kurban itu harus gemuk, tidak boleh yang kurus. Nah kurus nanti dagingnya sedikit. Baik. Terus tidak rusak tanduknya, tidak pincang kakinya, harus sehat semua komplit, tidak dalam keadaan baik. Waktu pelaksanaan kurban biasanya kira-kira kalau hewan kurban disembelih waktunya apa sah? Waktunya setelah sholat Idul Adha. Waktu penyembelihan kurban tanggal 10 Zulhijjah pada hari raya Idul Adha. Dan 3 hari berikutnya yaitu hari tasyrik. Hari tasyrik itu apa saja? Tanggal berapa? Tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Dan 4 hari tersebut itu dilarang untuk berpuasa, diharamkan, tidak boleh berpuasa. Next. Oke, tata cara pelaksanaan kurban. Yang pertama, niat berkurban ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Alat penyembelih harus benar-benar tajam. Misalnya harus tajam, tidak boleh tumpul. Kasihan hewan kurbannya tuh. Nah, misalnya tumpul ya. Nomor 3, hewan yang akan disembelih dibaringkan ke sebelah rusuk kiri, nempel ke tanah dengan posisi mukanya menghadap ke arah kiblat. Diiringi membaca doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Dan yang selanjutnya disembelih lehernya dengan memotong urat atau saluran pernapasan, saluran makanan dan saluran dadanya. Belum memotong dianjurkan membaca bismillah, membaca dulu bismillahirrahmanirrahim. Terus membaca takbir, Allahu Akbar, membaca pujian kepada Allah, alhamdulillah. Selanjutnya membaca sholawat, bunyinya bismillahi Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Kemudian doa, salah satunya doanya bisa dibaca semua bareng-bareng. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walakal hamdu ya Allah, hadhihi dhuhiyati ni'matu minka wa uqarribu wa ambal dhuhiyati ya arhamar rahimin. Next. Oke, terakhir ini hikmah dan keutamaan kurban. Bisa dibaca ya Mbak Arsila, bisa dibaca ya. 1. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 2. Menghidupkan sunnah Nabi Ibrahim. 3. Mengikis sifat tamak dan mewujudkan sifat murah hati dan mau membelanjakan harta di jalan Allah. 4. Menjalin hubungan kasih sayang sesama manusia. 5. Akan membawa kendaraan atau tanggungan ketika melewati Oke, baik. Selanjutnya pembagian kelompok. Kelompok yang pertama Mbak Ashila, Mbak Happy, Mbak Ainun dan Mbak Kamila. Kelompok 2 Adimas, Mbak Ayah, Mbak Naswa, Mbak Reza, Mbak Mas Alfian. Kelompok ketiga Mas Aska, Mas Amar, Mas Kevin, Mas Azam. Baik, selanjutnya Ibu akan membagi 3 kelompok. Kelompoknya diantara visual, kelompok audio, dan kelompok kinestetik. Tadi pembagian kelompok sudah dibagi. Sekarang kita mengelompok di kelompoknya masing-masing sambil 2 tim membagikan tugasnya. Oke? Ini yang visual, kelompok visual. Kelompok visual. Ini yang kelompok kinestetik. Ini yang kelompok audio. Tugasnya nanti ditulis lalu dipresentasikan ke depan.
kaki, ada yang memegang kepala. Dibaca dulu. Itu Bismillahirrahmanirrahim. Terus Allahu Akbar. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baca sholawat. Allahumma taqabbal Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Terus membaca doa. Yang lain takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walakal hamdu ya Allah. Hadhihi tahiyati ni'matu minka wa uqarribu wa aqbal dari hati. Kemudian pisaunya ditaruh di leher. Yuk, ayo. Jangan sampai putus. Yang penting putus sudah masih. Ya jadi pulang. Baik, dari penjelasan tadi, kira-kira ada yang ditanyakan apa tidak ini? Oke, semuanya sudah paham? Selanjutnya, Bu Tim akan menampilkan LKPD interaktif. Ini ada soal tanya jawab sesuai slide materi. Nanti ada yang ditunjuk Bu Tim kelompoknya maju ke depan, oke? Oke, untuk soal yang pertama dimulai. Kuis kelompoknya Mbak Happy, silakan maju. Salah satu Mbak Happy aja maju, ayo. Yuk maju, teman. Sini sambil dijawab diklik sini ya. Ini. Ya. Jawabannya. Oke, lihat soalnya arti korban dalam bahasa Arab. Artinya next, nomor 2 masih dari kelompoknya Mbak Evi ya. Mbak Sila maju, silakan. Nomor 2. Dibaca ya Mbak. Ini nomor 2. Korban. Dibaca dulu soalnya. Yuk. Ibrahim diklik, Ibrahim diklik, diklik panahnya, nanti Ibrahim. Oke, nanti Ibrahim. Oke, betul ya Kak? Tangan. Oke, next selanjutnya Nabi Ibrahim diutus Allah. Nabi Ibrahim diutus Allah untuk menyembelih Nabi Ismail. Oke, coba. Betul, tangan. Next. Waktu menyembelih kurban dimulai. Waktu menyembelih kurban dimulai setelah sholat Idul Adha. Setelah sholat Idul Adha. Wah, baik. Selanjutnya Botim akan menyimpulkan materi yang kita bahas tadi. Kurban artinya itu beribadah kepada Allah dengan cara menyembelih binatang kurban. Tadi ada syarat-syaratnya, harus sehat, terus tidak cacat, tidak hamil. Oke, hewan-hewan kurban diantaranya ada apa tadi? Kerbau, sapi, ya, waktu penyembelihannya pada 10 Dzulhijjah, pada setelah sholat Idul Adha. Hari Tasyrik 11, 12, 13. Oke, semuanya sudah paham? Selanjutnya Bu Wati mengingatkan pelajaran minggu depan tentang sholat Idain. Apa Cak? Sholat Idain bisa dipelajari di rumah, bisa menonton YouTube buat belajar, oke? Baik, pembelajaran hari ini sudah selesai. Kita tutup dengan doa bersama-sama. Kali ini yang memimpin doa Mas Dimas, silakan maju ke depan. Doa. Sudah belajar.
semuanya diangkat tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Yuk, sekian dari Buhatim, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi